bicara kecepatan internet, kalau saya ngelihat ngebaca beberapa hal survei mengenai kecepatan internet di Asia Tenggara, Singapura selalu menduduki posisi nomor 1 kalau kita lihat ya. Gitu. Nah, sebenarnya kan kembali lagi hasil tes speed internet tersebut ada di mana. Kalau memang tes speed internet tersebut ada di Singapura, otomatis Singapura akan selalu menjadi posisi nomor 1. Tapi kembali lagi memang kualitas dari sisi internet kita untuk internasional agak turun dibandingkan beberapa negara yang lain. Ini diakibatkan memang ada kita kan negara yang bisa dikatakan punya kepulauan sendiri gitu ya. Jadi seperti Indonesia gitu. Terus dan juga untuk kabel lautnya juga yang mengarah ke beberapa hub internet internasional di Asia Tenggara. Saat ini kita memang mengarahnya ke Singapura gitu ya. Tapi ini bukan menjadi sebuah sebuah membuat kita menjadi pesimis gitu ya. Maka kita beberapa hal yang kita lakukan adalah kita bagaimana caranya kita jangan tergantung dengan international bandwidth. Kalau kita lihat kan ini tesnya international bandwidth ya. Tapi bagaimana kita memang harus membuka atau meningkatkan kapasitas internet lokal gitu ya. Jadi traffic lokal hanya mutar di lokal gitu ya. Dan makanya dari sisi asosiasi juga beberapa kita menggandeng beberapa OTT global untuk masuk ke Indonesia, bisa membuat peering dengan exchange yang ada di Indonesia gitu ya, sehingga aksesnya tidak keluar ke internasional. Dan satu lagi Mbak, memang yang harus kita kejar Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu international hub di Asia gitu ya. Ketahui juga bahwa Facebook dan juga Google ini akan membangun kabel internet bawah laut baru begitu ya, yang akan menghubungkan sejumlah negara. Nah, ini kira-kira seperti apa nih pendapat Anda, dan apakah memang akan bisa mempengaruhi kecepatan akses internet di Indonesia nantinya? Ya, ini kan sebuah hal yang baru ya, hal yang cukup bagus juga gitu ya. Ada kabel-kabel baru yang dibangun oleh Facebook dan Google. Tapi ini tidak menutup kemungkinan memang ini akan menambah kecepatan internet di Asia Tenggara dan juga berimpact juga ke Indonesia sendiri gitu ya. Paling tidak dengan ada kabel baru tersebut gitu ya, kita pelan-pelan yang cita-cita kita ini membangun hub internasional gitu di Asia Tenggara ini bisa tercapai, Pak. Oke, apakah ini juga nanti ke depannya bisa menurunkan tarif internet Indonesia? Karena masalah ya utama kita juga selain tadi kecepatan ataupun juga kualitasnya juga masih kurang jika dibandingkan dengan negara lain, tapi juga tarif internet Indonesia juga bisa dikatakan lebih mahal begitu dibanding negara lain. Nah, seperti apa nih tanggapan dari Anda, dan kemudian mungkin bisa di breakdown lagi komponen apa sih sebetulnya bisa menyebabkan biaya berlangganan di internet di Indonesia ini menjadi lebih mahal? Oke. Kalau kita bicara tarif, dulu gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu memang biaya tarif internet internasional jauh lebih mahal, cukup tinggi gitu ya. Saya ikutin lebih daripada 6 tahun yang lalu dari international bandwidth cukup tinggi. Tapi sekarang malah harga international bandwidth turun, tapi sekarang lokalin yang terjadi kenaikan gitu ya. Karena memang sekarang traffic internasional kita itu semakin tahun semakin turun, sehingga tapi berbalik dengan traffic lokal yang semakin naik setiap tahunnya. Nah, apa sih komponen yang membuat sebuah internet menjadi mahal? Yang pertama adalah yang paling penting adalah dari sisi infrastruktur, Mbak. Jadi contohnya teman-teman membangun sebuah infrastruktur di daerah-daerah yang memang cost-nya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau dari sisi bisnis kan kita harus memikirkan bagaimana return-nya gitu ya. Begitu kita investasi di sebuah infrastruktur daerah, return-nya seperti apa? Kembali modalnya seperti apa? Ini kan harus ini yang dipikir oleh teman-teman industri. Ini memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini yang membuat harga menjadi naik gitu ya. Beda memang kalau kita lihat di kota-kota besar gitu yang banyak pilihannya juga gitu ya. Harga sangat bersaing gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.